Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Orang kaya boleh bangga dengan hartanya. Tapi kita sebagai umat Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syababa quwwatan lil muslimin. Wassalatu wassalamu tasliman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi kulluhum yunsabuna bil muhsinin. Amma ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, sudah sepatutnya kita utamakan, jangan sampai kita duakan. Puja Sang Maha Pencipta, puji Sang Maha Terpuji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ghafur, yang telah menjadikan Pondok Arisalah pondok yang subur dan makmur. Pondok yang mendatangkan kontestan yang berbudi luhur, yang siap bertempur menuju grand final di kota Jember yang masyhur. Kalau kita mau bertafakur, maka kita akan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Bukan termasuk hamba yang kufur, yang kelak akan dibentur, disiksa di alam kubur, hancur lebur laksana nasi yang telah menjadi bubur. Untuk untayan yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbunga buahkan agama Islam. Senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, manusia mulia, hakim tertinggi, anti korupsi, jaksa termulia yang bijaksana, profesor termasyur, anti lacur yang mengikis habis ajaran komunis dan kapitalis. Beliau adalah ruh junjungan alam, reformator Islam, proklamator keimanan, pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kebatilan, pendobrak pintu kezaliman, pembawa kebenaran di bawah naungan agama Islam. Sosok yang kehadirannya mengguncangkan dunia, sang pencipta cahaya dari heningnya kegelapan, sang pemberdaya alam dengan adanya pengetahuan, sang penghias pengetahuan dengan norma-norma keluhuran. Beliau adalah the best person in the world. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menuntun kita dari zaman yang dulunya ngetren naik kuda sampai ke zaman yang katanya ngetren naik cumi darat Innova. Dari zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman sampai ke zaman kontestan bernama Abizar yang tampan yang siap raih kemenangan. Yang saya hormati kepada para dewan juri yang berbaik hati, yang insya Allah tidak pelit-pelit memberikan saya nilai yang terbaik. Yang saya hormati kepada para ustadz, ustazah, mahasiswa, mahasiswi, para kontestan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak menghilangkan rasa hormat dan takzim saya kepada para hadirin semuanya. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya antara saya dan para hadirin itu punya satu kesamaan. Di mana letak kesamaannya? Kita sama-sama hidup di zaman yang serba instan. Instan bukan mie instan harga 5 ribuan. Tapi instan yang saya maksud di sini adalah zaman yang berubah dengan sangat cepat yang memudahkan kita dalam segala urusan. Era ini menyuguhkan pada kita berbagai perubahan yang menuntut diri untuk tetap teguh memegang ajaran agama Islam. Media sosial, budaya global, dan teknologi yang berkembang dengan sangat handal menjelma menjadi arus besar membawa banyak nilai-nilai baru. Ada yang baik nggak Ustadz? Ada yang baiklah para hadirin, namun tidak sedikit pula yang menyesatkan. Di tengah derasnya arus yang menerjang ini, umat Islam tidak boleh hanyut dan kehilangan arah. Justru kita harus menjadi lentera yang dapat menebar cahaya Islam. Bukan sekedar bertahan, tapi dapat membimbing nurani manusia agar tidak terombang-ambing oleh gelapnya zaman.
Semisal para hadirin bertanya seperti ini. Ya Ustadz, bagaimana caranya merawat keharmonian di tengah perubahan? Saya punya satu cara yang mudah untuk dikatakan namun sulit untuk dilakukan. Apa itu caranya? Caranya adalah toleransi. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya maksusun li muslimin wa muslimatin. Sebagaimana Rasulullah telah memberikan kepada kita suri tauladan agung dalam bertoleransi. Esensi dari toleransi bukan berarti menyamaratakan semua agama. Toleransi berarti saling menghormati, hidup bersamaan, tidak memaksa keyakinan, dan tidak mencela agama lain. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang bernadakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Dari ayat yang saya senandungan tadi, marilah kita jadikan pedoman untuk hidup berdampingan dalam perbedaan tanpa mencampur adukan sebuah keyakinan. Hadirin rahimakumullah, di dalam toleransi Islam itu punya garis merah, yakni akidah. Apa sih itu akidah? Akidah adalah pedoman hidup seorang muslim yang tidak boleh dicampur adukan dengan keyakinan lain. Jangan sampai kita mengorbankan akidah hanya karena dari untuk bertoleransi. Bahkan toleransi di situ bukan lagi toleransi namanya. Itu adalah sebuah penyesatan. Kalau begitu, bagaimana cara kita menjaga toleransi tanpa harus kehilangan akidah Ustadz? Jawabannya dengan jiwa yang kuat. Jiwa yang tegas memegang fondasi Islam namun tetap santun dalam menyampaikan kebenaran. Marilah kita sama-sama menjadi insan yang dapat menerangi zaman. Praktekkan semua akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam perkataan, adil dalam tindakan, lembut dalam perbuatan. Mungkin untuk kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tapi kayaknya kalau penutupan gak dikasih pantun kurang afdol ini. Kita pantun dulu. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. In kanal fadlu faminallah wa in kana naqsu famin nafsi. Kurangnya murni dari saya, lebihnya hanya milik Zat yang Maha Kuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.